pagi Bapak Ibu. Apa kabar? Semoga kita semua sehat-sehat ya. Sudah lama kita tidak bertemu, tidak bertatap muka. Sudah hampir 1 tahun kita tidak dapat mengikuti persekutuan usia indah. Tapi kita bersyukur Bapak Ibu, kita dapat bersama-sama mengikuti persekutuan usia indah secara online. Bapak Ibu, pagi hari ini mari kita mulai persekutuan kita. Kita menyanyi dari NKB 42, Fajar Menyingsing. Fajar menyingsing, indah bagaikan terang yang mengiring sabda Tuhan. Puji kali-Mu atas ciptaan, tiap pagi baru kurnia Tuhan. Indahnya hujan dan matahari, ciptaan Tuhan selalu segar. Puji kali-Mu karena di bumi pohon bertumbuh, bunga mekar. Siang dan malam, terang serta hujan, indahnya alam karya Tuhan. Puji kali-Mu yang menciptakan hari yang lalu, hari depan. Mari Bapak Ibu kita berdoa, kita memulai persekutuan kita. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, pagi hari ini kami datang di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur untuk kasih Tuhan, kami bersyukur, kami mau memuji Tuhan. Kami juga Bapak mau mendengar firman Tuhan yang dibawakan oleh Pendeta Mulyadi. Terima kasih Bapak, biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita menyanyi dari NKB 117, Bersabdalah Tuhan. Bersabdalah Tuhanku, tetap di relung hatiku. Nyatakanlah maksud-Mu, memandu segenap langkahku. Firman-Mu ya Tuhanku, setiap saat ku perlu. Dan jadilah suluhku, sehingga hatiku teguh. Selamat berjumpa kembali Oma dan Opa. Kita bersama-sama menikmati rangkaian ibadah kita. Dan sebelum kita bersama-sama berdoa dan menyambut firman Tuhan, saya mengundang kita bersama-sama menyanyikan dari sebuah syair lagu PKJ 150 PKJ. Ya Tuhan, hanya inilah. Ya Tuhan, hanya inilah yang dapat ku
Bisa sama-sama kita nyanyikan lagi? Itu 150 PKJ, bait yang pertama saja. Kita nyanyikan ya. Ya Tuhan, hanya inilah yang dapat ku beri padamu. Ungkapan syukur apalah dibanding berkat karuniamu. Ini adalah sebuah syair yang merupakan sebuah ungkapan biasanya kita nyanyikan pada saat kita melakukan persembahan syukur. Namun pada saat ini kita bersama-sama menyanyikannya dalam kaitan kita mengingat apa yang dipersembahkan oleh Abraham. Mari kita bersama-sama memasuki rangkaian perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersama-sama menyediakan diri untuk dibentuk oleh kasih sayang Tuhan. Tuhan yang memberkatinya, Tuhan yang menopang. Karena itu biarlah kesempatan kami membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan sungguh-sungguh merupakan ekspresi kami untuk melihat cinta Tuhan dalam hidup kami. Ya Allah Bapa Sorgawi, pakai hamba untuk menyuarakannya. Persiapkan kami untuk bersama-sama menyimaknya, dan jadikan kami sebagai alat yang baik di tangan Tuhan, sehingga apa yang akan kami baca, dengarkan, dan renungkan ini menguatkan kami. Di dalam Kristus kami berdoa dan bersandar. Amin. Oma dan Opa, Kejadian pasal yang ke-22, Kejadian 22, ayat yang pertama dan kedua, mengungkapkan sesuatu yang penting untuk kita simak. Demikian. Sesudah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang kau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Demikian pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terbayangkankah oleh kita bagaimana keberadaan Abraham? Ia mendapat janji Tuhan tentang anak satu-satunya. Saya tahu bagaimana banyak orang tua yang merindukan anak-anak, seperti halnya terjadi pada kami juga. Tetapi bayangkan ketika anak itu diberikan, tiba-tiba Tuhan mengatakan, Abraham, ambil anak itu, lalu persembahkanlah dia kepada Tuhan di atas sebuah bukit untuk disembelih seperti domba sembelihan. Nah, mungkin kita bertanya, kok Tuhan kejam ya? Ini bukan soal kekejaman Tuhan, tetapi soal bagaimana Abraham sungguh-sungguh setia dan bersedia memenuhi panggilan Tuhan di dalam hidupnya. Dan itu yang dikerjakan oleh Abraham. Pada masa itu memang ada sebuah kebiasaan yang kurang manis di dalam kehidupan masyarakat, khususnya tradisi Kanaan. Yaitu ada kebiasaan orang-orang mempersembahkan anak kepada Molok. Jadi anak-anak itu bisa dibawa ke sebuah bukit, lalu di sana dipersembahkan. Kejam sekali. Tetapi justru di dalam situasi Abraham dan Allah, kondisinya sangat berbeda. Abraham melakukan sebuah langkah yang luar biasa, dan Allah juga melakukan sebuah langkah yang luar biasa.
Di mana titik luar biasanya? Yang pertama, dari sisi Allah. Kalau Allah melakukan pengujian ini, maka sebenarnya ini ditujukan semata-mata kepada nilai yang dihadirkan Allah itu. Apakah orang yang diminta untuk melakukan ini benar-benar teruji atau tidak? Nah, karena itu dari sisi Abraham sekarang kita lihat. Saya mencoba mereka-reka berpikir dalam kerangka Abraham. Apa yang dipikirkannya? Betapa sedihnya. Apa sih Tuhan? Apa sih maunya Tuhan? Tuhan yang menjanjikan, Tuhan yang memberikan. Kok kenapa sekarang Tuhan juga yang harus mengambil dan memaksa saya melakukan proses ini? Nah, Abraham sadar, Abraham tahu kalau Tuhan meminta dibawa ke atas untuk dilakukan sesuatu, maka sebenarnya anak itu disembelih. Anak itu dipersembahkan jadi korban bakaran. Coba bayangkan di dalam pikiran kita. Dia harus berpikir dari sejak awal, naik ke atas bukit, mengikat anaknya, memotongnya dengan tangannya sendiri, mempersembahkannya kepada Allah, menjadi korban bakaran. Sungguh sangat tidak logis. Tetapi di sini nilai besarnya. Pada momen seperti itu, Abraham menyatakan kesetiaannya kepada Allah. Sebab ia sadar betul, ia tahu betul bahwa sebenarnya apapun yang diminta Allah pasti bernilai baik, pasti bernilai positif, pasti punya dampak yang tidak kecil. Pasti Allah merancang yang terbaik. Dan di situ ternyata Abraham teruji. Abraham menyediakan diri untuk menyerahkan anaknya. Bukan ia tidak sayang, bukan juga dia tidak punya hati. Justru di hadapannya apa yang harus dipersembahkan kepada Allah jauh lebih penting ketimbang semua mimpi-mimpinya, semua gagasan-gagasannya, semua harapan-harapannya, semua cita-citanya, semua angan-angannya. Harusnya di hadapan Allah dan kepada Allah yang utama. Dan itu yang dikerjakan oleh Abraham. Nah, karena itu Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah perjalanan kita sekarang ini, ketika Allah meminta kepada kita, mengajak kita, maka saya ingin ingatkan kepada kita semua, kita tidak dibatasi oleh apapun untuk Allah. Kita tidak dibatasi oleh usia. Kita tidak dibatasi oleh waktu. Kita juga tidak dibatasi oleh segala sesuatu yang menghambat kita untuk memenuhi panggilan Allah. Maka hari ini kita bersama-sama menyambut karya cinta Allah di dalam hidup kita. Oma dan Opa, kita bersama-sama dipanggil untuk menyuarakan segala sesuatu kepada Allah, memenuhi panggilan Allah. Coba perhatikan baik-baik apa yang disampaikan Allah kepada Abraham. Bawalah, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Sekali lagi, ini menjadi sebuah guncangan dahsyat, guncangan hebat, guncangan yang membuat kita bersama-sama mesti melakukan sesuatu semata-mata untuk Allah. Kesetiaan kepada Allah
tetapi sekaligus juga mengajak kita untuk bersama-sama memperhatikan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita diminta untuk setia, sekalipun berat. Nah, dalam waktu-waktu ini, Oma dan Opa, kita bersama-sama mengetahui bahwa hidup kita sekarang sedang dikurung dan dikungkung oleh persoalan yang tidak kecil, rumit. Pandemi COVID-19 telah membuat kita bersama-sama dikurung di rumah. Susah nggak? Susah. Mau bertemu dengan rekan-rekan, para sahabat, nggak bisa. Karena kita khawatir, khususnya Opa dan Oma di usia yang sangat rentan, harus tinggal di rumah. Tidak boleh keluar. Karena kalau keluar rumah, risikonya besar sekali. Begitu Oma dan Opa tertular, maka peristiwanya tidak kecil. Bahayanya sangat besar. Taruhannya bukan hanya sakitnya, tapi juga nyawa. Dan yang dikhawatirkan lagi adalah karena virus ini menularnya begitu mudah kepada orang lain. Bayangkanlah kalau kemudian Oma dan Opa ada yang terkena, lalu kemudian itu menularkan kepada anak, kepada menantu, kepada cucu, dan mereka semua harus turut menderita. Maka panggilan kesetiaannya adalah stay at home. Tinggal di rumah. Lalu apa yang bisa dilakukan? Kalau begitu, apakah saya bisa persekutuan? Tetap bisa. Persekutuan yang kita kerjakan saat ini adalah bagian dari kesetiaan kita. Kesetiaan untuk menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Allah. Agar di tengah-tengah perjalanan kita, terbuktilah bahwa kita teruji di tengah-tengah perjalanan ini. Kita setia menjalankan hidup di dalam anugerah Allah. Lalu Oma dan Opa, sebagaimana halnya Abraham yang dilatih melalui pergulatannya, ia juga harus merelakan segala sesuatu kegundahannya, kegelisahannya. Ia memilih untuk tetap setia kepada Allah. Bayangkan, anak satu-satunya yang dinanti-nantikannya, yang diharap-harapkannya, ternyata diminta oleh Allah. Yang ia lakukan adalah ia komit menjalankan segala sesuatunya semata-mata karena ia memilih untuk nurut kepada Tuhan. Nah, bukankah kita juga dipanggil untuk nurut kepada Tuhan? Tinggal di rumah adalah bagian dari kesetiaan kita. Tetap rajin membaca Alkitab, tetap rajin berdoa, dan terutama tetap rajin untuk datang dan beribadah kepadanya. Ada satu lagi, Oma dan Opa. Dalam waktu yang tidak lama, kita akan menjalani satu peristiwa tahun baru Imlek, bukan? Biasanya tiap tahun kita dikunjungi oleh cucu, oleh anak. Sekarang kita mohon supaya jangan dikunjungi, jangan berkunjung juga. Nanti Sinien kuailenya pakai teleponan saja. Ya, bisa vid call, bisa Zoom. Kenapa? Karena kalau orang saling berkunjung tidak serumah, potensial untuk membawa penyakit. Khawatir sekali kalau ada salah satu dari
sanak saudara kita itu orang yang OTG, ya, orang tanpa gejala, tapi sebenarnya dia sakit. Dan kalau itu terjadi, maka menularilah kepada kita. Maka sebenarnya ini menjadi tanda kesetiaan kita juga di tengah-tengah kondisi ini, untuk tetap tinggal di rumah, sekalipun hingar-bingar di luar begitu rupa. Kita memilih untuk setia. Kata kesetiaan ini adalah sebuah komitmen, panggilan untuk kita nyatakan di tengah-tengah seluruh proses kehidupan kita. Nah, karena itu, belajar dari Abraham yang setia, yang merelakan segala sesuatunya, ia melepaskan kepentingannya, ia melepaskan segala sesuatu yang menjadi harapan-harapannya, tetapi ia menyerahkan semuanya kepada Allah. Maka pilihan ini menjadi pilihan yang terbaik. Pilihan untuk tetap berada dan setia di dalam Allah, kepada Allah. Ia rela untuk menyerahkan anaknya. Saya ingin melompat ke perjanjian baru di dalam Kristus. Bukankah Allah juga menyatakan kesetiaannya dengan kesediaan menyerahkan anaknya yang tunggal untuk kita? Dalam waktu dekat, kita akan bersama-sama merayakan Jumat Agung. Kita juga akan bersama-sama merayakan kemudian dalam perjalanannya Paskah. Kita akan merayakan melalui peristiwa Rabu Abu, Kamis Putih, Sabtu Sunyi. Dan kita akan bersama-sama berproses menyaksikan karya cinta Tuhan. Kita akan bertekuk lutut di hadapan Tuhan, menorehkan abu sebagai sebuah simbol keberdosaan kita, kelemahan kita, betapa kita lemah, rentan, rapuh. Tapi justru dalam kesetiaan kepada Allah, dalam anugerah Allah, kita dikuatkan. Dari kelemahan dan keterbatasan, kita mendapatkan kekuatan. Maka benar tadi syair yang kita katakan, syair yang kita lantunkan, ya Tuhan, hanya inilah yang dapat aku persembahkan, aku berikan kepadamu. Ungkapan syukur apa dibanding berkat karunia Tuhan yang dinyatakan kepada kita? Maka belajar dari Abraham, kita mau menyambut dan menyatakan kesetiaan kita kepada Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kiranya Tuhan mempersiapkan diri kita untuk dengan setia menyerahkan seluruh hidup kita kepada Allah. Amin. Mari kita bersama-sama bersatu hati, kita berdoa. Ya Allah, Bapa Sorgawi, kami sungguh bersyukur menikmati anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang sudah Allah nyatakan bagi kami. Kami ingin belajar dari Abraham yang setia. Bahkan di tengah-tengah keberadaannya, ia memiliki satu-satunya anak, diminta oleh Allah dan diserahkan sepenuhnya sebagai simbol kesetiaan. Karena itu kami memohon, ya Allah, Bapa Sorgawi, mampukan kami juga untuk memiliki kesetiaan yang sama, sehingga kami boleh mengarahkan hati kami pada kemuliaan Allah. Berkati perjalanan hidup kami. Kami juga ingin berdoa untuk orang-orang yang masih harus berhadapan dengan kondisi sakit COVID yang melanda mereka. Tuhan memberkati, Tuhan menopang, Tuhan menolong, sehingga boleh melewati hari-harinya dengan terus melihat karya cinta Tuhan. Di dalamnya kami bersandar kepada Bapa.
Demikian pula dalam waktu dekat kami akan menghadapi Tahun Baru Imlek. Kami tidak bisa berkumpul bersama dengan keluarga, tetapi ada keluarga kami yang satu rumah yang membuat kami boleh menikmatinya. Biarlah doa kami ungkapkan supaya anak kami, menantu kami, cucu kami, kerabat kami, saudara kami terus merasakan anugerah Allah di dalamnya. Kami berdoa untuk gerejamu. Dalam banyak hal, ungkapan syukur kami naikkan kepada Allah. Terima kasih juga kami berdoa kepada Allah untuk rangkaian ibadah peneguhan hamba-Mu Pendeta Yael sudah berjalan dengan baik. Dan kami percaya itu semua terjadi di dalam anugerah Allah. Karena itu biarkanlah pelayanan berikutnya, tangan Allah yang menopang. Berkati segala sesuatu yang ada dalam kehidupannya. Inilah doa kami, inilah syafaat kami. Kami bersandar kepada Bapa di sorga, dan kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati Oma dan Opa sekalian, dan biarlah kita jalani hidup di dalam anugerah Tuhan. Amin. Bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Yang menerima mahkota adalah mereka yang terpanggil, yang terpilih, dan yang setia. Mahkota itu dari pihak Tuhan, sementara bagian kita adalah bersyukur, berserah, dan bertahan untuk tetap setia sampai akhir. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan
bersyukur selalu di dalam memenuhi panggilan-Mu. Ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu segenap hidupku.